Auzubillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa Maulana Muhammad Nurullah sirri wa sirri fi sirri la Allahu asma wal sifati. Saudara, dimanapun Anda berada, semoga kita semua senantiasa dalam bimbingan Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan rahmat, yaitu rahmat kesehatan jasmani dan rohani, serta rahmat ilmu, yaitu ilmu-ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Saudara, pada kesempatan kali ini kita akan membahas makna khusyuk di dalam sholat. Saudara, makna khusyuk dalam sholat yang sebenarnya yaitu ketika kita tiada lagi merasa berbuat. Artinya tidak ada lagi perbuatan di dalam sholat itu kecuali perbuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekali lagi, makna khusyuk dalam sholat itu adalah ketika kita tidak merasa lagi ada perbuatan di dalam sholat itu kecuali perbuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudara, itulah sebabnya saya selalu menegaskan di dalam konten-konten saya tentang sholat ini bahwa kita harus betul-betul sadar tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita harus betul-betul sadar tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam sholat itu. Bukan sadar tentang diri sendiri, yaitu merasa bahwa sayalah yang berbuat dalam sholat itu. Sayalah itu dan ini. Itu namanya sadar tentang diri sendiri. Sadar tentang Allah, yaitu setiap gerak, naik turun, ruku sujud, itu adalah perbuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan kita. Sekali lagi, itu adalah perbuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan kita. Sebab kita ini tidak punya daya, tidak punya hak kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanallah. Sekali lagi, saudara, jangan selalu merasa sadar tentang diri sendiri di dalam sholat itu. Tapi kita harus sadar tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa Allah lah yang berbuat di dalam sholat itu, bukan kita. Sebab kita ini tidak punya hak, tidak punya daya upaya kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tiada daya upaya kecuali daya dan upayanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. La hawla wa la quwata illa billah. Saudara, kalau kita masih merasa ada berbuat di dalam sholat itu, berarti kita belum mencapai khusyuk. Belum. Kita belum khusyuk. Perlu diketahui bahwa kita tidak punya hak atau kemampuan menyembah Allah kecuali Allah itu sendiri menyembah dirinya sendiri. Inilah yang disebut Dia yang disembah dan yang menyembah.
Dialah mempersembahkan dirinya kepada dirinya sendiri. Saudara, ketahuilah bahwa tidak ada yang bisa menyembah Allah kecuali Allah itu sendiri. Subhanallah, tidak ada. Karena kita tidak punya daya upaya untuk menyembah Allah kecuali Allah itu sendiri. Subhanallah. Saudara, dan juga harus kita pahami bahwa rahasia sholat itu ada di dalam takbiratul ihram. Ini seringkali saya sebut di dalam konten-konten saya tentang rahasia sholat. Sekali lagi, rahasia sholat itu ada di dalam takbiratul ihram. Jangan angkat takbir kalau kita belum sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan angkat takbir kalau kita belum mencapai di sisi Allah. Jangan angkat takbirnya kalau kita belum menyatu dengan Allah Subhanahu wa taala. Caranya bagaimana? Perhatikan saudara, ini saya akan berikan satu cara. Cara yang pertama. Ini yang sering saya ajarkan kepada teman-teman saya. Perhatikan. Seperti ini caranya. Tarik nafas. Tarik nafas naik sampai full. Setelah itu, turunkan nafas atau keluarkan nafas. Setelah nafas itu berhenti, berarti dia sudah sampai. Dia sudah sampai kepada Allah. Nafas ini adalah rahasia Allah. Dia pulang pergi dari Allah. Ketika dia naik, dia dari Allah. Ketika dia turun, dia kembali kepada Allah. Sekali lagi, napas ini adalah rahasia Allah. Dia pulang pergi dari Allah. Dari Allah kembali kepada Allah. Ketika dia naik, berarti dia dari Allah. Ketika dia turun, dia kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi, setelah kita tarik naik nafas dari Allah dan kemudian turunkan kembali, setelah berhenti, berarti itu sudah sampai kepada Allah. Maka disitulah kita angkat takbir. Allahu Akbar. Sekali lagi, tarik naik nafas, kemudian turunkan kembali. Setelah sudah berhenti, berarti sampai sudah kepada Allah, maka angkatlah takbir. Allahu Akbar. Tapi jangan lupa harus bersamaan atau posisikan tangan kita ini sampai ke dalam perut dengan kata hu. Misalnya begini, Allahu Akbar. Sekali lagi saya jelaskan, posisikan tangan kita ini bersamaan dengan kata hu sampai ke dalam. Dan juga pejamkan mata. Perhatikan saudara, Allahu Akbar. Jadi begitu sampai hu, pejamkan mata. Ketika kita menyebut Akbar, buka mata. Maka jelaslah kebesaran Allah semesta alam ini. Tak terbatas. Sekali lagi, perhatikan.
harus bersamaan sampai, atau posisikan tangan kita ini bersamaan sampai dengan kata hu. Hu itu artinya dia. Bersamaan dengan kata hu dengan pejamkan mata ketika kita mengucapkan akbar, buka mata. Sekali lagi, perhatikan, Allahu Akbar. Ini namanya sembahyang di dalam surga. Sembahyang di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia yang menyembah, dia juga yang disembah. Guru saya pernah bilang, kamu jangan sembahyang di rumah dan juga jangan sembahyang di masjid, tapi sembahyanglah di sisi Allah atau di dalam surganya Allah. Inilah yang dimaksud. Demikian saudara, semoga video kali ini bisa dipahami dengan baik. Kalau belum dipahami silahkan komen di bawah. Insya Allah mudah-mudahan ada waktu akan meluruskan. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.